Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Selamat pagi. Baiklah, di sini ibu akan menyambung materi yang selanjutnya, yaitu karding, yaitu sifat-sifat himpunan. Apa itu sifat himpunan? Yang pertama, ibu punya cerita. Jadi ceritanya begini. Bu Santi pergi ke pasar. Di sana Bu Santi membeli berbagai macam buah-buahan yang sangat disukai oleh keluarga Bu Santi. Pertama, Ibu Santi beli kesukaan ayahnya atau suami dari Bu Santi. Yaitu buah kesukaan ada mangga, pepaya, dan nanas. Untuk buah, itu Bu Santi sendiri menyukai apel, melon, dan lengkeng. Selanjutnya untuk anak yang paling kecil Ibu Santi, yaitu sukanya dengan mangga, terus ada melon dan sirsa. Terus untuk anak kedua Ibu Santi, anak pertama Ibu Santi atau kita bilang kakak, pertama menyukai dia semangka, pisang, dan apel. Nah, inilah cerita dari kemudian di warung tersebut, bagaimana cara Bu Santi membelinya? Tentu saja cara Bu Santi untuk membelinya yaitu dengan maka Bu Santi kita lambangkan dengan S. Maka Bu Santi yang dibeli Ibu Santi yaitu mangga, pepaya, nanas, apel, melon, lengkeng, sirsa, semangka, pisang. Jadi yang dibeli Bu Santi adalah mangga, pepaya, nanas, apel, melon, kelengkeng, sirsa, semangka, dan pisang. Itulah yang dibeli Bu Santi. Kenapa demikian? Kenapa hanya kalau kita di sini digambarkan anak ibu semua, kita tahu Ibu Santi ayahnya menyukai mangga, pepaya, nanas, kemudian ibu itu menyukai apel, melon, kelengkeng, dan adik menyukai mangga, melon, sirsa, dan kakak menyukai semangka, pisang, dan apel. Kenapa demikian? Ibu Santi sudah membeli. Mangga sudah mewakili dari punya adik juga. Sedangkan pepaya hanya satu. Dan nanas sudah punya satu. Apel sudah Ibu Santi tidak mungkin membeli dua apel. Pasti apel sudah mewakili juga punya kakak. Kemudian sirsa, semangka, pisang. Seperti itulah. Jadi anak ibu, jadi di sini yang ditulis hanya sekali, dan begitu juga Ibu Santi sudah membeli apel sekilo. Dia tidak akan membeli apel sekilo lagi. Karena kenapa? Yang satu itu sudah mewakili untuk semuanya. Jadi apakah dengan konsep pembelajaran kita hari ini? Konsep pembelajaran kita ada yaitu kardinalitas himpunan. Apa sih Bu itu kardinalitas himpunan?
Kardinalitas himpunan adalah kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan anggota dari suatu himpunan dan dinyatakan dengan N dalam kurung A. Maka N adalah himpunan, A anggotanya. Jadi N dan A. Contohnya seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu seluruh anggota himpunan A atau himpunan B atau himpunan C atau himpunan D itu dinyatakan dengan 1, yaitu seperti ini. Contoh yang lain dari kardinalitas himpunan yaitu yang pertama kita akan belajar dengan himpunan bagian. Himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang memiliki anggota. Himpunan bagian adalah himpunan yang memiliki anggota. Contohnya yaitu A sama dengan 1, 2, 3, 4. Atau A sama dengan contohnya mawar, anggrek, melati, dan matahari. Contoh selanjutnya contoh A lagi. Contoh lainnya apel, jeruk, semangka. Contoh lainnya lagi ada ikan, rusa, jerapah, dan zebra. Jerapah. Yang kedua ada himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga. Contoh himpunan tak hingga adalah A sama dengan -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Maka contoh yang selanjutnya yaitu A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena himpunan tak hingga adalah himpunan yang tak hingga atau tidak memiliki batas.
Dan yang ketiga yaitu kardinalitas himpunan. Himpunan hanya ada di himpunan bagian. Jadi kardinalitas itu adalah seluruh bagian dari himpunan. Contohnya seperti ini. Contoh lain dari kardinalitas adalah A sama dengan himpunan huruf penulisan matematika. Maka himpunan kardinalitasnya adalah sama dengan matematika. Nah, seperti inilah bentuk dari kardinalitas himpunan. Jadi, contoh yang kedua yaitu A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan D sama dengan 7, 8, 9, 2, 4, 3. Maka kardinalitasnya adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka kardinalitasnya adalah seperti itu. Oke, anak ibu, cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Apabila ada pertanyaan bisa bertanya di Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.